Nah, itu nggak boleh. Nomor satu, tenang. Damai itu indah tuh jadi terekam sama saya. Kenapa saya suarakan Habib itu? Karena ini ada yang nggak adil. Kok orang baik gini dituduhnya macam-macam. Itu saya bersuara. Kenapa saya ikut demo? Maulaya salli wa sallim daiman abada ala habibika khairil khalqi kullihim. Demo tukang parkir, larangan parkir tahun 2011. Itu kejemur-jemur, saya sampai beli mobil pakai sound system itu khusus memperjuangkan tukang parkir yang nggak boleh parkir 24 jam. Dan sekarang ini Gubernur Anies kasih parkir satu baris. Aduh, hati kita lega, berhasil. Saya ingat ya, beberapa kali saya pernah, jarang sih kita di televisi ketemu, tapi ada sekali saya lihat Bang Lius termasuk orang yang banyak mengkritik Gubernur Basuki Cahayapurnama alias Ahok. Aduh, kalau itu bukan saya kritik, itu teman saya juga. Saya ditanya Pak Jokowi, Pak Lius, saya dari daerah nggak tahu siapa yang cocok dampingin saya. Itu Pak Jokowi telepon. Oh, telepon saya. Luar biasa. Saya nggak pernah ditelepon Pak Jokowi. Oh, waktu itu kan baru mau nyalon jadi gubernur DKI. Ditelepon. Saya bilang Ahok, Pak. Jadi kalau saya kritisi Ahok itu karena setelah jadi beda. Mulutnya nyakitin rakyat. Ibu saya tangkap, maling. Emang tanah bapak moyang lu? Waduh, kok enak kali lu ya. Lu jadi pejabat kok ngomongnya begitu. Jadi saya kumpul sama teman-teman lawan Ahok. Termasuk juga ketika di Pilkada DKI, Bang Lius berada di kubu Anies Baswedan, kan? Anies Baswedan. Nggak nyesel sekarang Anies jadi gubernur? Nggak nyesel karena memang biasanya orang itu kadang-kadang setelah mendukung menyesal, enggak ya? Nggak menyesal. Oke. Biarlah dia bekerja, kita lihat. Kalau dia nggak bener, baru kita kritik. Sejauh ini bener nggak? Saya lihat masih imbang ya. Masih imbang. Tapi luar biasa tuh hambatannya. Apa yang dia bikin salah. Menurut saya jangan dulu, kasih waktu. Kecuali dia nindas rakyat. Dia korupsi. Kita lawan. Kalau nindas rakyat nggak punya potongan. Enggak lah. Kalau korupsi potongannya? Anies terlalu baik. Kalau korupsi? Kalau korupsi saya lihat Anies bukan orang yang ngiler sama duit. Dikasih duit itu. Ini saya ngomong begini karena Anies itu satu angkatan dengan saya di UGM. Jadi kalau dia korupsi, saya juga kecewa. Oh iya dong, kita juga marah. Saya juga pasti demo. Kalau ada bau-bau ke situ ya. Saya berani garanti kalau korupsi enggak lah. Ini orang terlalu hati-hati. Gitu. Terlalu hati-hati kan karena disorot terus, diincar. Ada bagus. Current politik, arus bawah politik itu. Nah, sensor ini tidak dimiliki oleh istana, oleh kekuasaan. Jadi keributan-keributan kecil akan dipadamkan dengan cara yang sama, yaitu hajar, bekuk, segala macam. Nah, kita bisa belajar dari teori-teori sosiologi, psikologi massa segala macam. Kecepatan istana untuk mengendalikan situasi itu selalu terlambat. Dan bila faktor-faktor yang lebih strategis soal ekonomi, soal daya tahan hidup, soal frustrasi karena COVID segala macam itu tumbuh bersamaan, maka udah berantakan seluruh yang disebut sistem keamanan kita. Itu sebetulnya, dan saya anggap badan-badan intelijen mungkin lagi ngetes arus itu ada apa tidak. Tetapi mudah-mudahan tidak terlambat. Dan fasilitas untuk mentes itu saya kira udah dilewati batasnya, sehingga orang mulai tunjukkan sikap membangkang, balelo, bahkan menantang kekuasaan dengan tangkap kami akan datang. Kalau Anda bahkan ikuti jejak Habib Rizik, kami akan datang aja ke Polda, lalu silahkan interogasi kami itu dan tangkap aja. Nah, ini pemburukan demokrasi terjadi karena nggak ada fasilitas percakapan.
DPR, oke, masih soal panggil memanggil, minta keterangan. Nggak ada satu sikap otentik dari DPR untuk mengucapkan satu poin aja bahwa ini potensi berbahaya bagi bangsa. Kalau kalimat itu keluar dari pimpinan DPR, mungkin istana masih ngeh. Tapi kita tahu juga itu satu nada DPR sama istana. Beberapa partai yang beroposisi mungkin juga menghitung ini. Demokrat menghitung, PKS menghitung, tapi saya masih anggap masih ada dua partai itu yang berupaya untuk mewaraskan akal pikiran bangsa ini. Ya, Harus. Bung Rocky, sebenarnya dulu ketika kita sama-sama 22 tahun yang lalu atau 23 tahun lalu kita bersama-sama berjuang, kemudian menumbangkan rezim Orde Baru dan kemudian bangun reformasi, saya tidak membayangkan bahwa 23 tahun kemudian 20 tahun lebih kemudian kita menghadapi situasi yang sama lagi. Sebenarnya saya pengen melupakan semua ini dan bergabung dengan Anda, menikmati pemandangan Gunung Salak dan mendengar kicau burung itu. Tapi apalacur ternyata harapan saya itu masih jauh sekali bisa kita segera wujudkan, Bung Rocky. Ya, itu yang saya masih bayangkan tuh 98, saya masih dosen, saya ajak mahasiswa untuk demo di parlemen, terus kita kabur ke arah Atma Jaya karena diuber-uber oleh Brimob segala macam tuh, bunyi pelor kiri kanan, tapi kita masih berupaya untuk selundupkan kuota kartu-kartu internet. Waktu itu masih pakai kartu yang bisa digesek-gesek itu supaya mahasiswa punya jaringan itu, dan itu yang kita lakukan. Kalau sekarang sebetulnya kita tidak lagi ingin kejadian semacam itu. Itu kan memori perjuangan dengan harapan bahwa perjuangan itu menghasilkan Republic of Hope. Ya, sekarang yang kita temukan adalah Republic of Fear, Republik Kecemasan. Itu yang kita sesalkan sebetulnya. Ya. Harus. Saya tidak kehabisan harapan gitu karena